Pada awal Maret 2022, sebuah kabar memilukan kembali terdengar dari tanah Papua. Sebanyak 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika diserang kelompok bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak hingga tewas. Para karyawan yang tewas tengah menjalankan misi peningkatan layanan akses telekomunikasi di Papua. Insiden ini merupakan satu dari sekian serangan kelompok bersenjata. Mereka tidak hanya menyasar aparat keamanan, namun juga warga sipil, baik orang asli Papua maupun pendatang yang tengah bekerja di Papua. Bersama anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas dan Bakti Kominfo, tim CNN Indonesia tiba di Papua untuk melihat langsung pembangunan serta kondisi masyarakat, terutama di desa-desa yang sulit diakses dan rawan konflik. Desa yang kami kunjungi adalah Desa Banti 1, Desa Banti 2, dan Opitawak di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Desa-desa ini merupakan desa yang dekat dengan lokasi penambangan PT Freeport Indonesia. Karena jalur yang kami lewati ini merupakan zona merah sebagai antisipasi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, maka kami menuju ke Desa Banti di kawasan Tembagapura ini dengan menumpang bus anti peluru. Bus ini merupakan bus yang biasa digunakan oleh karyawan PT Freeport untuk menuju dan kembali dari lokasi penambangan. Kondisi warga Desa Banti 1 dan 2 serta Opitawak masih jauh dari kata sejahtera. Warga tidak memiliki gedung sekolah yang memadai. Padahal banyak anak-anak di ketiga desa ini. Desa ini juga tak memiliki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Terutama pendidikan, kesehatan, karena di sini susah karena anak-anak tidak sekolah. Masyarakat desa yang sehari-harinya mendulang emas dari limbah pembuangan hasil produksi PT Freeport Indonesia ini tak punya kendala mendapatkan pasokan listrik dan air bersih. Hanya saja, mereka masih mengalami keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ini merupakan jembatan penghubung antara Desa Banti 1 dan 2 dan di bawahnya terdapat sungai tempat masyarakat setempat mendulang emas sisa limbah produksi dari PT Freeport. Ironis memang, masyarakat di sini hidup dengan penuh keterbatasan di atas kekayaan alam yang luar biasa. Kondisi serba ironis ini bukan tanpa alasan. Gangguan keamanan yang terjadi di wilayah ini menjadi faktor penghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. PT Freeport Indonesia mengaku telah membangun gedung sekolah, rumah sakit, hingga perumahan di 3 desa ini. Namun fasilitas-fasilitas tersebut dibakar saat penyerangan kelompok bersenjata di distrik Tembagapura pada 2018 lalu. Yang terjadi fasilitas-fasilitas yang kami sudah bangun itu jadinya terbakar. Ya. Jadi setelah itu yang terjadi hari ini kita lihat bahwa masyarakat kemudian kembali tinggal di sini. Kemudian kami dukung dengan infrastruktur yang penting seperti air bersih, listrik. Tetapi pastinya mereka akan lihat, waduh ini kesehatan bagaimana, ya, bagaimana dengan pendidikan, ya. Jadi saya pikir itu hal yang wajar. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah daerah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk mempercepat pembangunan renovasi sekolah, puskesmas, serta infrastruktur pendukung lain. Yan menambahkan, yang terpenting dari upaya pemulihan pembangunan adalah memastikan jaminan keamanan pada masyarakat desa. Tapi harapan kita untuk semua pembangunan ini bisa jalan, ya, aparat keamanan yang ada di sini, ya, harus organik langsung dipertebal di Kampung Banti 2 dengan bangun polsek dan koramil permanen. Kemudian satgas yang lain ini juga kalau memang diperlukan dipermanenkan saja di atas. Wilayah berikutnya yang kami kunjungi adalah Kabupaten Paniai dan Dogiai. Secara geografis, kedua wilayah ini terletak di pedalaman, tepatnya di pegunungan tengah Papua.
Di Kabupaten Paniai ini, warga sedang giat memproduksi kopi lokal sebagai upaya pengembangan ekonomi rakyat. Menurut Koordinator Petani Kopi Paniai, Agus Kadepa, hingga kini ada lebih dari 900 petani kopi yang tersebar di 19 distrik Kabupaten Paniai. Agus mengaku dalam setahun, biji kopi dapat dipanen dalam rentang waktu 3 hingga 4 bulan dan diolah serta dipasarkan oleh masyarakat Paniai. Menurut Agus, selama semua kegiatan dikerjakan oleh orang asli Papua, maka seluruh proses produksi kopi Paniai di Kabupaten Paniai berlangsung aman. Kalau untuk orang asli Papua sendiri, soal keamanan sangat aman dan hari ini sedang beraktivitas melakukan gencarnya itu. Kan terbukti sekarang sudah 694.686 pohon kopi yang sudah tertanam. Pemerataan layanan listrik dan telekomunikasi juga menjadi salah satu upaya pembangunan di bumi Cendrawasih. Bertempat di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, kami mengunjungi salah satu lokasi stasiun pemancar atau BTS 4G. Selama periode 2021 hingga 2022, pemerintah melalui Bakti Kominfo memasang target membangun lebih dari 5.000 stasiun telekomunikasi 4G di Papua. Namun, selain sulitnya akses menuju ke pedalaman, faktor gangguan keamanan lagi-lagi menjadi kendala utama dalam upaya peningkatan layanan telekomunikasi di Papua. Pemerintah harus mampu mendengar masukan dari seluruh pihak agar proses pengambilan kebijakan di Papua tidak Jakarta sentris. Dan yang terpenting, selain berfokus pada pembangunan, negara harus mampu menjamin keamanan seluruh pihak yang tengah berjuang mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Berbicara mengenai bagaimana meningkatkan kesejahteraan di Papua, faktor utama yang harus benar-benar sejalan adalah bagaimana menjamin keamanan masyarakat, terutama yang berada di wilayah-wilayah rawan konflik. Sebuah PR yang besar bagi bangsa ini, bagaimana menemukan formula yang tepat untuk dapat membangun kesejahteraan dan menjamin keamanan demi terciptanya perdamaian di tanah Papua. Tika Beremau, Dwi Ari, Papua. Ayo, kakak ikut main ya. Iya. Ayo, goyang lagi, ayo.